keuangan dan laporan arus kas. Tujuan pembelajarannya dapat kita lihat pada layar berikut ini. Laporan posisi keuangan terdiri dari elemen, klasifikasi, format, dan pengungkapan, sedangkan arus kas terdiri dari klasifikasi, penyusunan, dan pengungkapan. Laporan posisi keuangan atau seringkali disebut neraca, yang pertama melaporkan aset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Yang kedua memberikan informasi tentang sumber daya. Yang ketiga membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kegunaannya yang pertama secara umum adalah untuk menilai risiko-risiko entitas dan arus kas masa depan. Yang kedua, bagi pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Yang kedua, menganalisis likuiditas. Yang ketiga, menilai solvabilitas. Dan yang keempat, menilai fleksibilitas keuangan. Keterbatasannya yaitu pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan depresiasi. Yang kedua, beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Yang ketiga, rekayasa keuangan yang seringkali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Elemen laporan posisi keuangan terdiri dari aset, merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, liabilitas, merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, ekuitas, adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas diklasifikasikan dengan suatu cara yang dapat memfasilitasi pengguna untuk dapat mengevaluasi struktur modal entitas, likuiditas, dan solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan, sehingga aset dan liabilitas diklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasi perusahaan. Formatnya, PSAK tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan keuangan. Dan yang kedua, secara umum ada dua bentuk laporan posisi keuangan. Yang pertama, bentuk akun atau account form, dan bentuk laporan report form. Contohnya account form bisa kita lihat pada layar berikut ini. Yang di sebelah kiri merupakan aset dan yang bagian sebelah kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Sedangkan bentuk laporan report form itu disajikan secara berurutan ke bawah, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Format yang diilustrasikan oleh IFRS dapat kita lihat pada layar berikut ini. Laporan arus kas. Pengungkapan laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah perincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSK. Misalnya, yang pertama piutang itu terdiri dari antara piutang usaha pihak ketiga dan pihak terelasi. Yang kedua, persediaan disubklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, aset tetap disubklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Tujuan utamanya itu menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu dan menyediakan jawaban dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari mana kas berasal? Yang kedua, digunakan untuk apa saja kas? Yang ketiga, bagaimana perubahan dari saldo kas? Kegunaannya itu untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya, mengevaluasi struktur keuangan entitas, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto, membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Kas dan setara kas. Kas adalah saldo yang terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas itu adalah investasi yang sifatnya sangat liquid jangka pendek dan yang dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Berikut adalah isi dan format. Yang terdiri dari operasi. Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan. Terdiri dari arus kas masuk dan keluar. Yang termasuk dari arus kas masuk adalah penjualan, penerimaan royalti, pendapatan bunga, dan dividen. Yang termasuk arus kas keluar, pembayaran kepada pemasok, pegawai, pajak, dan bunga pinjaman.
Investasi. Investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Arus kas masuk penjualan aset tetap, penjualan aset tak berwujud, penjualan saham, penerimaan, dan pembayaran pinjaman. Dan yang kedua itu arus kas keluar, pembelian aset tetap, aset tak berwujud, dan pembelian investasi saham. Sumber informasi, yang pertama itu dari laporan posisi keuangan komparatif, yang kedua laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, yang ketiga data transaksi terpilih. Arus kas dari aktivitas operasi yang pertama itu metode langsung dan yang kedua itu metode tidak langsung. Metode langsung mencakup menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Yang tidak langsung itu mencakup laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan dengan transaksi non kas, aktual dan tangguhan dari pos penghasilan pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Metode langsung itu memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas ketika digunakan. Informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos dalam laba rugi. Metode tidak langsung itu adalah arus kas neto ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi. Yang pertama, perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Yang kedua, pos non kas, penyusutan provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, dan laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Dan yang ketiga, pos lain yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan, laba rugi dari penjualan aset tetap. Arus kas dari aktivitas investasi membantu pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitas, dan apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan utang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas dan mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Penentunya yang pertama adalah kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Yang kedua, kas yang disediakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, perubahan kas dalam periode berjalan. Dan yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Arus kas dari aktivitas non-kas. Tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contohnya yang pertama, penerbitan saham biasanya untuk membeli aset. Yang kedua, konversi ke obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, penerbitan surat utang untuk membeli aset. Yang keempat, pertukaran aset jangka panjang. Tanpa kas, perusahaan tidak akan dapat bertahan dari operasi jumlah tinggi dan rendah. Yang dimaksud dari jumlah tinggi dan jumlah rendah, yang pertama, jumlah tinggi adalah dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan, dan jumlah rendah yang mana harus melakukan pinjaman atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk membayar tagihan. Likuiditas keuangan, di mana itu rasio cakupan utang tunai lancar, kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan liabilitas lancar rata-rata. Rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan dapat melunasi liabilitas lancarnya dalam tahun tertentu dari operasi. Rasio yang mendekati 1:1 bagus karena mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua liabilitas. Yang selanjutnya, fleksibilitas keuangan, di mana itu rasio cakupan uang tunai di mana kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi banding total liabilitas rata-rata. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Berikut adalah contoh arus kas bebas.